Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Kurniawan. Sore hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya hanya meneruskan siapa tahu dari Sobat Influenza terutama yang biasa bertindak sebagai bendahara BOS, dana BOS baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri belum mendapatkan penjelasan atau sosialisasi terkait dengan NPWP dana BOS ya, dimana kita ketahui saat ini sekolah-sekolah negeri khususnya itu ada yang masih boleh menggunakan NPWP yang biasa dipakai atau sudah tidak boleh menggunakan NPWP-nya lagi dan menggunakan NPWP dari SKPD-nya atau Diknas di atasnya ya, instansi yang menaungi di atasnya seperti Diknas gitu kan. Nah, sebelum kita ke situ, saya ingin menjelaskan sekolah negeri itu sebenarnya satker atau tidak gitu. Nah, satker yang saya dimaksud di sini adalah satker yang menurut peraturan perpajakan ya, atau instansi pemerintah. Nah, karena sekarang gini, dengan berlakunya PMK 231 tahun 2019, maka yang bisa memiliki NPWP itu hanya satker pemerintah, teman-teman, atau instansi pemerintah. Jadi, kalau kementerian bisa memiliki beberapa satker sepanjang NPWP. Nah, sepanjang mereka memiliki beberapa kode satker ya. Nah, jadi pemerintah tuh ingin merapikan database-nya gitu. Jadi intinya kalau misalkan untuk instansi pemerintah ya cukup satu NPWP-nya. Kalau dulu satu instansi pemerintah bisa beberapa NPWP, dan dulu setiap sekolah itu diberikan masing-masing NPWP sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta? Nah, sekolah swasta masih tetap mekanismenya, teman-teman ya. Nanti kita bahas lebih detailnya di mana seperti apa ya. Nah, kita lihat dulu bagian yang di sini, sekolah negeri itu satker atau tidak. Nah, sebenarnya kalau untuk sekolah, kenapa saya bahasnya fokusnya ke negeri? Karena untuk sekolah swasta itu sebenarnya sudah tidak ada isu atau tidak ada masalah gitu. Kalau untuk NPWP dana BOS sekolah swasta udah clear, udah jalan aja seperti biasanya. Seperti biasanya, karena menggunakan NPWP, misalkan NPWP yayasan yang menaunginya atau sekolah yang menaunginya itu nggak apa-apa, karena seperti materi saya tentang dana BOS yang sebelumnya, bahwa sekolah swasta itu memang bukan pemungut PPN dan pemungut pasal 22, jadi is okay, nggak ada masalah. Jadi yang jadi isu adalah yang sekolah negeri, karena dengan kriteria baru yang diadakan di PMK 231 tahun 2019 mengubah paradigma tentang instansi pemerintah, yaitu tidak setiap sekolah itu bisa disebut sebagai satker atau instansi pemerintah menurut ketentuan perundang-undangan pajak gitu ya. Nah, karena kita lihat di sini di bagian yang ada di sini bahwa sekolah dan puskesmas itu biasanya berada di ini, kita lihat nih ya, kalau kita atas nih kepala daerah atau sekda, nanti setiap daerah kan atau provinsi maupun daerah kan biasanya punya SKPD masing-masing gitu ya, dan punya BPKAD sebagai selaku kuasa BUD gitu kan yang ditunjuk. Nah, kalau SKPD Diknas biasanya ini membawai sekolah-sekolah, teman-teman. Jadi sekolah-sekolah SD baik SMP SMA, biasanya kalau SMP SMA itu ada di provinsi, kalau SD itu ada di tingkat kabupaten dan kota. Nah, ini UPTD ini menginduk kepada instansi yang di atasnya, Diknas ya gitu. Nah, UPTD itu apa sih? UPTD itu unit pelaksana teknis daerah gitu kan, sekolah atau puskesmas gitu. Nanti puskesmas pun ada yang statusnya sebagai UPTD, ada yang sebagai BLUD gitu kan, macam-macam nanti. Nah, yang hari ini yang saya bahas bagaimana perlakuan NPWP sekolah gitu kan. Nah, oke. Lanjut, kita review kembali bahwa tadi paradigma adanya timbul NPWP sekolah itu negeri itu dipakai atau tidak. Sekarang ini awalnya bermula karena ada ini PMK 231 bahwa yang wajib ber-NPWP itu yaitu instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan tanggung jawab pengguna anggaran. Nah, kemudian juga ditambah lagi nih poin berikutnya, yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Artinya mereka ini instansi pusat, daerah, pemerintah desa itu mereka yang diwajibkan melakukan pelaporan akuntansi sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP gitu. Nah, kalau sekolah bagaimana? Sekolah tidak ya. Sekolah hanya laporan realisasi dana BOS biasa aja. Dana BOS kepada itu belum bisa disebut sebagai memenuhi ketentuan SAP ya gitu. Jadi ya syaratnya tuh bisa disebut instansi pemerintah tadi ya,
memiliki anggaran, bisa direpresentasikan dengan adanya kode Satker atau kode DIPA. Kemudian mereka bikin laporan keuangan yang sesuai standar SAP gitu. Nah, jadi critical point-nya di sini teman-teman. Jadi yang disebut instansi pemerintah nanti yang kedepannya punya NPWP sendiri adalah yang memiliki DIPA, kemudian memiliki kode Satker. Nah, ini nanti bisa diterbitkan NPWP instansi pemerintah. Nah, kalau sekolah nanti kita lihat sekolah ada dua kriteria, ada yang bisa disebut instansi pemerintah, ada yang tidak. Kita lihat apa ya. Nah, ini penegasan yang disosialisasikan oleh DJP kemarin ya. Saya coba sampaikan lagi kepada Sobat Deplogansa biar Sobat Deplogansa tidak bingung bagi yang belum menerima sosialisasi ini. Oke, ini ya dalam hal satu unit kementerian dapat diberikan lebih satu NPWP. Yang penting dia punya kode Satker dan punya kode DIPA sendiri atau kode DPA ya. Kalau DIPA itu pemerintah pusat, biasanya kalau pemerintah daerah itu DPA ya, dan pelaksana anggaran. Nah, ini ya pembagian pengelolaan pendidikan. Kita lihat nih di sini provinsi itu membawahi SLTA. Ya, sedangkan kabupaten membawahi ini ya SLTP dan SD gitu ya. Nah, pemerintah daerah SD SMP, pemerintah provinsi itu setingkat SMA atau setingkat SMK gitu, atau mungkin MAN atau apa ya gitu ya. Pemerintah pendidikan tinggi menjadi ranah penanggung jawab pemerintah pusat. Nah, ini. Jadi kalau nanti yang dana bos, berarti kalau yang SD negeri yang dana bosnya tidak punya NPWP lagi, sekolah negeri SD negeri yang tidak punya NPWP, berarti nanti menginduknya ke Diknas ini nih. Bidang Diknas kabupaten berarti kan. Kalau yang SMP nanti Diknas ya sama kabupaten. Sekolah negeri SMP ya. Sekolah negeri SMA nanti di laporannya menggunakan NPWP Diknas provinsi gitu. Nah, kita lihat di sini ya nanti. Nah, kalau sekolah swasta ini nggak ada isu karena bukan nggak ada masalah ya. Kalau sekolah swasta udah clear seperti jalan seperti biasa karena bukan sekolah swasta itu bukan pemungut PPN dan pemungut pasal 22. Nah, jadi penegasan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sekolah negeri itu sekolah penerima dana bos adalah sekolah negeri dan swasta ya, gitu. Nah, dana bos merupakan dana transfer khusus sehingga merupakan pendapatan daerah yang tercatat dalam APBD. Jadi tetap dana bos itu dana APBD sebenarnya, meskipun penyalurannya langsung dari rekening kas umum negara ke rekening sekolah. Jadi nggak mampir dulu ke rekening pemerintah daerah. Tapi itu harus dicatat dalam laporan keuangan APBD gitu. Nah, makanya sebenarnya makanya kenapa harus menginduk ke instansi yang dinas di atasnya gitu ya, dinas pendidikan di atasnya. Kemudian dana bos disalurkan ke sekolah swasta merupakan menjelam. Nah, kalau yang ke sekolah swasta itu termasuk dalam kategori belanja hibah, teman-teman, dalam APBD, sehingga sekolah swasta sebagai menerima huruf A bukan merupakan instansi pemerintah. Dan dalam menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban pemerannya menggunakan NPWP orang pribadi atau badan yang menaungi sekolah tersebut. Jadi bisa NPWP yayasan, bisa NPWP orang pribadi yang menaungi sekolah swasta. Jadi nggak ada masalah kalau yang swasta. Nah, kalau yang negeri nanti begini teman-teman ya. Sekolah negeri ini ya. Laporan hasil penggunaan dana bos yang disampaikan ke sekolah Kemendikbud bukan merupakan laporan keuangan berdasarkan SAP, sehingga sekolah negeri pastinya bukan kalau berdasarkan ditinjau berdasarkan laporan keuangannya, sekolah negeri itu bukan merupakan instansi pemerintah. Sebagai dimaksud pasal 231 dalam hal sekolah tersebut mendapatkan DIPA. Nah, jadi gini, maksudnya adalah kalau berdasarkan laporan keuangannya itu jelas sekolah itu bukan instansi pemerintah gitu ya, bukan merupakan laporan, sehingga bukan instansi pemerintah, sehingga sekolah negeri merupakan instansi pemerintah sebagai dalam hal jika jika sekolah tersebut mendapatkan DPA dari BUD, memiliki kode Satker. Jadi dia memiliki daftar pelaksana anggaran atau punya DIPA ya dari BUD, Bendahara Umum Daerah, memiliki kode Satker gitu ya. Atau bukan instansi pemerintah, namun dia hanya bagian dari pemerintah apabila tidak memiliki DPA. Pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya menggunakan NPWP SKPD yang membawahinya. Jadi udah jelas. Tadi kan di depan tadi bisa disebut instansi pemerintah itu kalau mereka instansi tersebut adalah memiliki kewenangan penggunaan anggaran atau punya kode Satker ya kan. Ini kode Satker, punya DIPA atau kode Satker,
atau yang mereka punya kewajiban ini menyelenggarakan akuntansi dan pemerintah. Nah, sekolah sudah pasti tidak sesuai SAP. Jadi laporan keuangan realistis bukan merupakan laporan keuangan SAP. Jadi kalau ditinjau dari laporan keuangannya, maka sekolah itu bukan instansi pemerintah. Namun sehingga sekolah negeri merupakan instansi pemerintah jika dia memiliki kode DIPA, ya, atau bukan instansi pemerintah kalau tidak memiliki DIPA. Ya, jadi DPA ini ya. Jadi acuannya DPA. Jadi kalau sekolah negeri yang punya DPA dari BUD-nya, BUD itu biasanya dari BKAD ya, BPKAD, Badan Pengelolaan Aset dan Daerah, itu selaku bendahara umum daerah, dikasih DIPA nih, dikasih anggarannya ada kode DPA-nya. Nah, kalau misalkan seperti ini, ada kode DPA-nya, kemudian memiliki kode satker, ya kan, otomatis ya, sekolah tersebut boleh ber-NPWP, maksudnya gitu. Jadi kalau sekolah yang nggak punya DPA, ya berarti sekolah itu tidak memiliki kewajiban bukan memiliki kewajiban ya. Jadi kalau yang tidak memiliki DPA, maka kewajiban perpajakannya menggunakan SKPD yang di atasnya ini nih, NPWP, SKPD, Diknas atau Disna Provinsi gitu kan, tergantung tadi ya. Kalau SD ya berarti Dinas Kabupaten dan Kota, kalau misalkan SMA berarti dan sederajat menggunakan NPWP provinsi gitu kan, SKPD provinsi. Nah, kalau yang memiliki DPA sendiri dari BUD yang menggunakan NPWP sekolah sendiri, artinya NPWP sekolah negeri tersebut bisa oleh DJP diberikan atau diajukan untuk didaftarkan NPWP-nya. Sedangkan kalau yang tidak memiliki DPA, saya ulangi lagi, hak pemenuhan kewajiban pajaknya menggunakan NPWP yang di atasnya. Jadi bukan berarti nggak bayar pajak ya teman-teman ya. Jadi tetap bayar pajak tapi menggunakan NPWP yang ada di atasnya gitu ya. Nah, kepala sekolah selaku PA memiliki SKPD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran memiliki tugas mengawasi pelaksanaan anggaran dana BOS serta meningkatkan kapasitas. Jadi kepala SKPD maksudnya kepala dinas ya, kepala dinas pendidikan baik di kota maupun di kabupaten maupun di provinsi itu mengawasi teman-teman pelaksanaan penggunaan dana BOS-nya, khususnya perpajakannya pun harus diawasi. Jadi sekolah nanti teknisnya mungkin berkoordinasi dengan dinas terkait di atasnya untuk meminta misalkan EVIN-nya seperti apa, bayar pajaknya. Jadi masing-masing bendahara sekolahnya ada di di masing-masing daerah tersebut ya, koordinasi dengan bendahara yang ada di dinasnya untuk nanti pembayar pajaknya seperti apa. Karena yang jelas harus menggunakan NPWP dinas. Nah, nanti apakah nanti EVIN-nya diberikan masing-masing ke bendahara sekolah, ya kan? Atau dikoordinasikan untuk membuat billing dan sebagainya, kayak gitu ya. Oke? Sekian saja, terima kasih. Jadi mudah-mudahan clear ya. Jadi sekolah negeri ini ada dua ya teman-teman ya. Ada yang wajib punya NPWP kalau memang dia punya kode satker dan punya anggaran. Ada yang tidak wajib memiliki NPWP dan menggunakan NPWP di atasnya, NPWP dinas di atasnya. Itu yang tidak memiliki DPA. Oke, gitu aja. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya informasi ini tersebar luas dan tidak ada yang bingung atau galau untuk melakukan ini peraturan baru ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.